إن الدين عند الله الإسلام. Waduh, hati kecil saya langsung, ya Allah, kalau ini emang jalannya, saya siap. Apapun konsekuensinya saya siap. Sampai akhirnya saya pindah ke Jakarta. Posisinya waktu itu kan saya di Surabaya. Nah, saya pindah ke Jakarta. Saya ikut sama ibu tiri saya. Saya di situ, saya nggak tahu ya, ibu tiri saya itu tahu apa enggak kalau nenek saya itu Muslim. Cuman saya didoktrin, kamu nggak boleh masuk Islam, kamu nggak boleh masuk Islam. Tapi semakin saya didoktrin, semakin hati saya tuh nggak bisa nerima, gitu loh. Saya mau berontak tapi nggak bisa. Jadi saya nggak mau nggak mau saya ngikutin. Tapi diam-diam saya tetap diam-diam buka YouTube. Waktu semua udah tidur, saya pasang handset, buka YouTube, lihat dakwah di YouTube sendiri semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ini sekarang kita sajikan juga beserta dengan jauh-jauhnya nih, Mas. Iya, istri saya tercinta. Masya Gimana ya, awalnya kita ketemunya di lokasi syuting ya? Di salah satu proyek film. Iya, itu sebelum saya kerja kantoran ya, itu sebelum pandemi lah gitu. Ya ketemu itu biasa aja sih, karena kan saya orangnya ya jujur ya, kalau baru kenal kan biasa aja ya, cuek. Nah, dia ini yang sangat ramah sekali ngajak ngomong saya. Karena saya ngeliat dia itu waktu di lokasi tuh, ini kenapa orang ini diem banget, kasihan gitu, kayak dipojokin. Tapi itu dalam kutip masih belum memeluk Islam ya? Iya, belum. Nah, ini Mbak Claudia juga mungkin mau sahabat juga pengen tahu nih Mbak Claudia ini bagaimana profilnya gitu. Silakan Mbak. Nah, nama lengkap saya Claudia Teresia. Saya terlahir dari keluarga yang non-Muslim. Dan mereka itu agamanya kuat banget, gitu. Cuman di keluarga saya ada satu nenek saya meluk agama Islam, tapi nggak ada yang tahu. Cuma saya sendiri. Jadi dari kecil saya ikut almarhum nenek saya. Saya diam-diam itu diajarin tentang bagaimana sih ngaji di Islam, terus cara wudhu, ini segala macam. Dari kecil saya diajarin, tapi tidak terbuka. Karena keluarga saya itu keluarga yang sangat strength. Berarti sebelum udah kenal Islam juga ya? Iya, sudah tertarik juga udah pengen masuk, tapi sama keluarga jangan gitu. Ya karena anak pendeta juga. Mas Albert apa sebelum Mbak? Jauh sebelum. Sebelum Mas Albert ya, berarti memang udah ada apa sih kalau dibilang ya, gambaran ya terhadap Islam seperti apa? Iya, sudah tertarik gitu. dari sejak saya TK. Iya, oke, Masya Allah. Oke, berarti pokoknya intinya bisa dibilang lah kalau Mas Albert ini sama Mbak Claudia ini partner lah dibilang. Iya, ya, betul. Nggak yang pacaran orang yang berpikir negatif gitu ya. Baik, ini kan kalau Mas Albert kemana udah cerita nih Mbak Claudia ya tentang Mbak Claudia sedikit gitu, maksudnya kisah hijrahnya gimana. Kemudian kalau Mas Albert kan kita tahu nih kisah hijrahnya nih, wah Allah Akbar gitu ya. Bahkan yang komentar itu sampai gimana ya, banyak yang nangis juga gitu. Nah, kabarnya dari Mas Albert ini, Mbak Claudia ini masuk Islam bukan karena Mas Albert. Betul. Nah, ini menarik banget nih. Gimana ceritanya nih? Nah, jadi gini, waktu itu saya kembali lagi seperti tadi ya, dari kecil memang sudah tertarik masuk Islam. Ya, walaupun kontroversinya adalah bapak saya seorang gembala, tapi saya itu di Kristen itu kayak kurang sreg gitu loh. Dari kecil sampai saya dewasa, sampai remaja, saya diam-diam itu mempelajari Islam. Cuman ya sebagai anak pendeta mau nggak mau ya ngikutin itu. Tradisinya gitu. Betul, tradisinya. Sampai kadang-kadang di dalam hati saya itu saya bertanya-tanya, ya Tuhan, apa saya harus meninggalkan ini semua atau bagaimana gitu. Sampai kadang-kadang ada pertanyaan di hati kecil saya, kalau saya masuk Islam gimana ya keluarga saya, kalau saya istilahnya
berpindah keyakinan, dan bukan karena pasangan atau keadaan lingkungan, tapi karena keadaan saya sendiri, kemauan saya sendiri. Itu bagaimana ya keluarga saya sampai seperti itu. Saya punya pertanyaan, banyak sekali pertanyaan. Sampai saya ingat nih, sebelum meninggal almarhum nenek saya pernah berkata kepada saya pengen lihat kamu pakai hijab. Saya pengen lihat kamu pakai hijab, saya pengen lihat kamu saya pengen lihat kamu hijrah. Sebelum meninggal beliau bilang seperti itu kepada saya. Dan waktu itu, waduh, hati kecil saya langsung, ya Allah, kalau ini emang jalannya, saya siap. Apapun konsekuensinya saya siap. Sampai akhirnya saya pindah ke Jakarta. Posisinya waktu itu kan saya di Surabaya. Nah, saya pindah ke Jakarta. Saya ikut sama ibu tiri saya. Saya di situ, saya nggak tahu ya ibu tiri saya itu tahu apa enggak kalau nenek saya itu Muslim. Cuman saya didoktrin, kamu nggak boleh masuk Islam, kamu nggak boleh masuk Islam. Tapi semakin saya didoktrin, semakin hati saya tuh nggak bisa nerima gitu loh. Saya mau berontak tapi nggak bisa. Jadi saya nggak mau saya ngikutin. Tapi diam-diam saya tetap diam buka YouTube. Waktu semua udah tidur, saya pasang handset, buka YouTube, lihat dakwah di YouTube sendiri semua. Sampai akhirnya saya itu bertemu dengan Mas Albert. Nah, ini menarik. Sampai akhirnya di situ saya pernah tanya sama dia, kamu tertarik nggak sama Islam? Oh, berarti Mbak duluan yang nanya? Iya. Iya, dia ngomong terus saya gini, jujur aku sebenarnya mau masuk Islam. Nah, dia bilang jujur aku juga sebenarnya mau masuk Islam. Sebelumnya belum ada yang tahu satu sama lain gitu? Iya, belum tahu. Oh, iya, oke. Sampai akhirnya dia bilang, kenapa kamu tanya kayak gitu? Nggak apa-apa, aku cuma tanya aja, aku penasaran gitu. Kamu tertarik nggak sama Islam? Tuh. Terus dia cerita panjang lebar seperti ini. Ya udah, akhirnya waktu April ya kalau nggak salah. Iya, sekitar April lah. April 2019 ya. Iya. Saya memutuskan untuk syahadat. Ya, tapi pas itu momennya pas puasa juga ya kalau nggak salah puasa, ya. April atau Juni. Kita lupa lah tanggalnya ya. Iya. Tapi pokoknya pas momennya puasa pertama ya kan. Nah itu setelah orang tua istri saya tahu mau masuk Muslim sempat sampai minggat ya. Iya. Karena kan gini diancam lah ya, nggak bisa disebutin di sini lah ya kan. Iya. Pokoknya diancam, nggak diakui keluarga atau gimana lah, seperti mungkin hak waris Dan atau apa. Mama saya bilang ini, selama ini saya nggak mau ngakuin kamu anak kalau kamu pindah ke Islam. Tuh. Ya, istri saya yang ditekan. Nah, Mas Albert, gimana nih waktu perasaannya ketika Mbak Claudia nanya tentang tertarik nggak sama Islam? Itu kan pasti ada momen-momen ya. Apalagi untuk jalan syahadat bareng itu kan nggak begitu mudah ya. Gimana nih komunikasinya gimana? Ya pokoknya waktu itu Claudia istri saya ini nanya, kamu ada tertarik nggak dengan Islam ya? Saya bilang kan, jujur sebenarnya saya pengen banget mau masuk Islam, tapi takut kamu putusin lah. Terus dia bilang, ya aku juga sebenarnya mau masuk Islam belajar. Dan alhamdulillah waktu itu memang saya ngobrol dengan orang tua saya ya, saya mau masuk Islam. Itu ibu dan nenek saya belum Muslim ya. Beliau yang bantuin cari untuk Mu'alaf Center malah. Akhirnya ya ketemu MCI itu ya, Mu'alaf Center Indonesia. Malah ibu saya dan nenek saya mengantar kami berdua untuk ke MCI. Yaudah kalau kamu masuk Islam, tak antar gitu. Wah. Itu yang membuat saya nangis. Nah, saya kaget gitu. Wah, ibu saya sampai setuju banget ya. Dan ini memang istri saya sempat diungsikan lah ke kos-kosan syariah lah ya. Kami udah cerita dengan ibu kosnya juga ya kan, dilindungin sampai kita benar-benar sah. Jadi saya kan nggak mau serumah ya, karena kita belum sah. Dan gimana caranya supaya dia bisa aman? Kita cari kos-kosan syariah waktu itu ya kan. Dan
diajari ngaji ya sama ibu Iya, kosnya betul. juga ya gitu. Terus kami syahadat, kami belajar bersama-sama, itu suatu kelegaan bagi kami ya, dimana ya terutama istri ya sangat ditekan sekali ya. Kalau saya sih alhamdulillah dari keluarga saya yang seperti saya ceritakan aman. Karena di keluarga saya apa namanya, mereka itu strength gitu loh agak pikirannya, dan juga maaf ya kalau dengar kata Islam seperti alergi, itu yang membuat saya sedih kadang-kadang itu. Baik, Masya Allah. Akhirnya nikahnya gimana ceritanya pas ketika Mas Albert sama Mbak Claudia nikah? Penasaran juga kita nih. Aduh, ini ada momen yang lucu sih sebenarnya ya. Iya, gimana? Sampai apa sempat mas kawinnya ketinggalan di rumah ya. Jadi kan kami saking ya hanya berempat ya ke KUA waktu itu, dan ada sebagian keluarga dari ayah ibu saya ya datang ya kan. Nah kami kan saking bingungnya ya sempat mundur ya jam nikahnya ya, untuk ngambil mas kawinnya ya, karena kami kan saking keburu-burunya itu ya. Tapi Allah permudahkan ya, sempat berpikir ya Allah ini cobaan apa lagi nih, perasaan peralatannya udah lengkap kok bisa ketinggalan. Akhirnya yang menikahkan ya itu apa namanya kalau istilahnya penghulu ya, itu ya udah tunggu sebentar, salah satu ambil. Ya udah teman saya ke rumah ngambil, langsung lancar ya dengan gitu aja ya. Pas ijab kabul nggak pakai bacaan, nggak dikasih bacaannya. Saya udah deg-degan, ini lidah saya ya emang seperti ini ya kalau saya bicara ya, kadang nggak terlalu lancar. Tiba-tiba bisa lancar aja seperti itu. Satu kali iya langsung ucap alhamdulillah. Masya Allah. Ya dengan satu tarikan napas pula. Masya Allah. Nah ini kan pasti ada feel tersendiri nih ketika dulu dekat waktu belum mengenal agama Islam, dan ketika sudah dekat banget udah menikah dalam agama Islam. Ini gimana nih feelnya nih? Bedanya apa nih? Beda banget ya. Beda banget. Jadi kita itu ibaratnya kayak pacaran setelah menikah. Dan itu lebih gimana? Apa namanya? Lebih kayak wah gini ya rasanya pacaran setelah menikah itu lebih apa orang bilang itu lebih enak, lebih santai daripada sebelum menikah gitu. Ya, apalagi kita sudah sepakat ya, waktu udah sepakat mau masuk Islam ya, kita nggak ada istilah pacaran ya, kita ta'aruf. Lumayan ya, kita perkenalannya itu 1 bulan ya, terus sudah nyatakan perasaan 3 bulan ya. 3 bulan total semuanya. Ya, 3 bulan lah semua. Awalnya orang tuanya istri saya itu sangat setuju sekali, berharap dengan saya, ya itu calon menantu idaman, tapi ternyata kecewa. Belum tahu kalau Muslim. Iya, belum tahu juga kalau saya sudah syahadat. Baik. Ya setelah tahu berubah 180 derajat. Gimana? Ya sangat membenci saya. Ya sempat dituduh lah, kamu ternyata sengaja ya pura-pura dekatin anak saya supaya mau mengislamkan anak saya. Ya saya juga gimana ya, dulu sebelum jadi mu'alaf dituduh mau mengislamkan orang, setelah jadi mu'alaf dituduh jadi misionaris. Terus yang paling parah sempat apa yang di salah satu tempat ya, kita nggak usah sebutin namanya, nuduh aku apa sih? Syiah. Ya, kaget ya udahlah. Ya cuma bisa istighfar aja, bersabar aja. Ya mungkin ini cobaan lah gitu. Masya Allah. Mbak Claudia, pastikan Mbak Claudia sampai sekarang masih komunikasi nggak sama ibu ayah? Tidak mau. Nggak ya? Mereka nggak mau. Mungkin. Mereka bilang selama kamu belum lepas hijab, selama kamu belum kembali lagi Kristen, selamanya kamu bukan. Ya, ditantang sih sebenarnya. Ditantang, kamu kalau baptis ulang lagi, saya kasih hadiah gitu. Sempat ditantang gitu. Baik. Ya, kalau saya sih ya itu suatu pengorbanan yang harus kita lakukan ya. Harus berani lah. Jadi nggak ada istilah suka nggak suka, mau nggak mau, ya memang harus siap gitu. Ya seperti istri saya yang dapat tekanan, saya juga dipaksa untuk kembali lagi ya kan. Gitu. Ya baptis ulang lagi, saya nolak, bahkan diiming-imingi lah ya uang, pekerjaan, jabatan, ya saya nggak mau sebut jumlahnya berapa, tapi ya bagi saya ya lumayan lah gitu, tapi saya nggak mau sampai tergoda lah gitu kan, karena nilai uang itu bagi saya relatif ya, tiap orang berbeda-beda. Lagi bagi saya sih ya
saya nggak mau lah mau dikasih iming-iming seperti itu. Insya Allah saya harus tetap istiqomah. Saya sih nggak minta yang banyak-banyak ya. Saya cuma minta suatu hari nanti mereka juga mau meluk agama Islam, mendapatkan hidayah dari Allah. Hanya itu aja. Dan bisa menerima saya sebagai anak secara utuh ya. Maksudnya nggak seperti dulu lagi gitu.